sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen penguji dan Bapak dosen pembimbing. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul analisis kualitas jaringan Wi-Fi pada penggunaan multi-user menggunakan metode COS berbasis WhatsApp untuk perancangan sistem monitoring jaringan. Nanti kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, jadi pada slide latar belakang ini menjelaskan apa masalah yang mendorong saya untuk melakukan penelitian ini. Nah, disusun secara berurutan dari fenomena umum sampai ke solusi yang saya tawarkan. Nah, yang pertama di sini ada penggunaan bersamaan. Nah, jadi untuk titik awalnya Wi-Fi sekarang jarang dipakai sendirian ya, hampir selalu diakses banyak perangkat sekaligus atau disebut multi-user. Ini fakta lapangan yang jadi pemicu masalah yang sering muncul saat ini. Yang kedua yaitu penurunan kualitas. Nah, jadi pada penurunan kualitas ini dari fakta yang pertama tadi muncul konsekuensi, yaitu makin banyak yang menyambung Wi-Fi jaringan, maka jaringan itu akan semakin terbebani sehingga aktivitas internet seperti browsing, streaming, dan lain-lain itu menjadi kurang optimal. Lalu yang selanjutnya yaitu perlu diukur objektif. Nah, jadi karena kurang optimal tadi, ini sifatnya masih subjektif ya, atau perasaan pengguna saja. Nah, penelitian itu mengangkat kebutuhan pengukurannya secara terukur menggunakan parameter cost atau quality of service yang dengan parameter throughput, delay, jitter, packet loss, dan selanjutnya adalah keempat alat analisisnya. Jadi pada bagian keempat ini dijelaskan alat yang dipakai untuk mengukur, yaitu WSAT ya, sebagai jembatan menuju metodologi selanjutnya ya. Nah, jadi pada slide selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jadi bagian itu yang pertama saya menggunakan rumusan masalah, yaitu bagaimana kualitas jaringan Wi-Fi pada penggunaan multi-user berdasarkan parameter cost atau quality of service ya. Nah, ini akan dijawab pada tujuan penelitian yang pertama, yaitu menganalisis kualitas jaringan Wi-Fi pada penggunaan multi-user berdasarkan parameter quality of service. Lalu yang kedua itu bagaimana pengaruh jumlah penggunaan atau multi-user terhadap kualitas jaringan Wi-Fi. Itu akan dijawab pada tujuan penelitian yang kedua, yaitu mengetahui pengaruh jumlah pengguna terhadap kualitas jaringan Wi-Fi berdasarkan parameter throughput, delay, jitter, dan packet loss. Yang ketiga yaitu pada rumusan masalah ada bagaimana hasil analisis cost dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam perancangan sistem monitoring jaringan Wi-Fi, dan itu akan dijawab pada tujuan penelitian yang ketiga, yaitu merancang konsep sistem monitoring berdasarkan hasil analisis quality of service atau cost. Selanjutnya akan lanjut, selanjutnya itu masuk ke bagian landasan teori. Jadi bagian itu memaparkan konsep-konsep dasar yang jadi fondasi supaya metode di bab metodologi tidak muncul secara tiba-tiba ya. Jadi untuk bagian pertama yaitu pada jaringan Wi-Fi. Nah, jadi ini objek yang saya teliti ya. Lalu selanjutnya ke cost atau quality of service. Konsep ini konsep pendekatan itu metode yang dipakai untuk menilai kualitas jaringan tersebut. Lalu yang selanjutnya itu seperti throughput, delay, jitter, packet loss itu adalah salah satu indikator di cost ya. Jadi empat itu adalah alat ukur yang konkret, benar-benar dihitung angkanya ya. Selanjutnya adalah bagian website. Jadi website itu tuh adalah sebuah software yang dipakai untuk mendapatkan data mentah sebagai yang benar-benar ada ya, yang jadi perhitungan keempat parameter tadi. Selanjutnya yaitu standar tipon ya. Jadi itu untuk acuan mengubah angka mentah itu jadi hitungan kategori kualitas yang sudah dibaca. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, jadi pada slide selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Jadi bagian ini tuh menunjukkan urutan cara kerja nyata ya, dari awal riset sampai selesai. Dan urutan ini tuh penting karena setiap tahapannya jadi syarat untuk tahapan berikutnya. Jadi
Jadi yang pertama kita dari titik pertama itu mulai, nah ini titik awal proses ya. Selanjutnya kita masuk ke studi pustaka. Nah jadi pada bagian studi pustaka ini kita akan mencari dasar teori dan penelitian terdahulu dikumpulkan supaya penelitian ini tuh tahu di mana posisinya dan celah apa yang akan diisi oleh penelitian saya ini. Selanjutnya kita masuk ke observasi jaringan. Nah, jadi ini akan langsung mengamati kondisi Wi-Fi yang mau diuji sebelum menentukan rencana pengujian. Lalu yang bagian keempat yaitu menentukan skenario pengujian. Nah, berdasarkan hasil observasi yang pada slide sebelumnya baru dirancang skenario ujinya. Jadi bukan skenario yang sama ya. Jadi ini disesuaikan dengan kondisi lapangan. Selanjutnya yang kelima yaitu capture paket menggunakan website. Nah, skenario ini sudah ditentukan tadi ya di eksekusinya. Jadi data itu akan direkam menggunakan software website. Selanjutnya adalah analisis quality of service atau cost ya. Nah, data mentah hasil capture tadi akan dihitung menjadi 4 parameter tadi yaitu throughput, delay, jitter, dan packet loss. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian evaluasi tipon. Nah, jadi hasil dari analisis tadi akan dihitung dan dilakukan ke standar untuk dapat kategori kualitasnya. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Ini jadi hasil semua tadi akan dirangkum menjadi rumusan masalah yang di awal dan untuk menjawab rumusan masalah yang di awal, dan yang terakhir yaitu selesai. Ini akan menjadi penutupan alur penelitiannya. Kita akan lanjut ke slide ke-6. Oke, jadi pada slide ke-6 ini contoh skenario pengujian ya. Jadi bagian ini menjelaskan rancangan teknis pengujian supaya hasil antar skenario bisa dibandingkan secara adil. Bukan asal beda kondisi saja. Yang pertama kita punya untuk aktivitas penggunanya ada yang pertama browsing. Nah, ini aktivitas ringan yang dipakai untuk semua skenario nya nanti. Lalu ada streaming. Jadi pada streaming ini aktivitas lebih menuntut ke bandwidth ya. Biasanya paling kelihatan dampaknya kalau jaringannya penuh atau padat ya. Selanjutnya masuk ke bagian download. Nah, aktivitas yang ini tuh menguji throughput secara langsung karena sifatnya transfer data besar ya. Nah, lalu di sini ada contohnya yang pertama, skenario pertama yaitu menggunakan satu pengguna ya, yaitu dia akan masuk ke kategori kondisi jaringan bergantian. Lalu ada skenario kedua, jumlah penggunanya 3 orang, itu akan masuk ke kondisi jaringan beban sedang. Lalu skenario 3 itu dari jumlah pengguna itu lebih dari 5, itu akan masuk ke jaringan beban tinggi atau sudah masuk ke bagian multi user. Oke, masuk ke slide selanjutnya. Nah, jadi pada slide selanjutnya itu parameter pengujian. Nah, jadi pada bagian ini akan merinci definisi yang tiga tadi, yaitu dari parameter cost. Yang pertama itu adalah throughput. Nah, jadi throughput itu adalah kecepatan transfer data yang benar-benar berhasil terkirim ya, atau diterima, bukan kecepatan yang paketnya itu nggak tahu kemana atau teoris paketnya. Selanjutnya masuk ke kedua yaitu delay. Jadi delay itu waktu paket itu dari titik kirim sampai ke titik terimanya. Lalu ketiga itu jitter. Jadi jitter itu variasi delay antar paket satu ke paket berikutnya. Kalau delaynya naik turun tidak stabil, itu artinya jitternya semakin tinggi. Selanjutnya yang keempat atau terakhir yaitu paket loss. Jadi paket loss itu suatu persentase ya paket yang gagal sampai tujuan atau tidak sampai sama sekali ya. Oke, selanjutnya yaitu rencana analisis data. Oke. Oke, selanjutnya masuk ke slide 8 yaitu rencana analisis data. Nah, jadi pada bagian ini menjelaskan bagaimana data mentah itu diubah menjadi kesimpulan data kualitas ya. Jadi yang pertama kita masuk ke capture
WhatsApp. Nah, jadi di sini data traffic mentah itu diambil dulu ya, atau dilengkapi dulu. Selanjutnya itu akan menghitung throughput, delay, jitter, dan paket lossnya. Nah, dari data mentah yang tadi, masing-masing itu parameter dihitung pakai rumus yang sudah ditentukan di bab metodologi. Nah, lalu untuk terakhir yaitu membandingkan ya, dengan standar default. Dari hasil angka-angka keempat parameter tadi akan dicocokkan kepada tabel kategori tipe. Nah, sehingga keluar label akhir seperti sangat baik, baik, sedang, atau buruk. Selanjutnya masuk ke penutup. Nah, jadi pada bagian penutup ini penelitian itu diharapkan dapat membantu gambaran mengenai kualitas jaringan Wi-Fi pada penggunaan multi-user berdasarkan parameter quality of service atau COSNA menggunakan WhatsApp, sehingga hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas jaringan Wi-Fi. Oke, mungkin cukup presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan boleh diajukan. Mungkin dari dosen dulu, kenapa lokasi penelitian di rumah kos bukan di lingkungan kampus yang jelas lebih relevan dengan bidang studi? Oke, izin menjawab ya. Jadi pemilihan lokasi ini tuh sebenarnya soal kepraktisan pengambilan data saja ya. Jadi kalau kita di rumah atau di kosan, biasanya tuh mengontrol sendiri ya siapa saja yang bisa connect ke WiFi itu kapanpun waktunya, sehingga skenario seperti yang tadi saya jelaskan 1, 3, sama lebih dari 5 itu pengguna itu bisa benar-benar diatur secara rencana. Nah, kalau di kampus jumlah pengguna yang connect ke satu akses point saja sudah susah dikendalikan, bisa tiba-tiba ramai atau tiba-tiba sepi di luar kendali peneliti. Nah, jadi data yang dapat diambil itu malah kurang terstruktur. Kalau lebih gitu. Oke, baik. Mungkin pertanyaan yang kedua, kenapa cuma 4 parameter cost, throughput, delay, jitter, packet loss yang dipakai? Padahal kan ada indikator lain seperti bandwidth, multi-region atau MOS gitu. Kenapa? Oke, di sini jawab. Nah, jadi 4 parameter ini tuh dipilih karena sudah jadi standar umum ya yang dipakai di hampir semua penelitian sejenis, dan langsung bisa diukur dari hasil capture WhatsApp tanpa perlu alat tambahan. Nah, jadi dari segi kepraktisan dan kompatibilitas dengan penelitian terdahulu, 4 ini tuh paling masuk akal untuk cakupan proposal ini. Nah, jadi parameter seperti bandwidth, utilization, dan MOS atau Main Opinion Score ini sebenarnya bisa memberi gambaran lebih lengkap, terutama pada MOS tadi yang menangkap persepsi pengguna secara langsung. Nah, tapi ini butuh instrumen atau pendekatan tambahan yang di luar cakupan penelitian ini. Jadi makanya di bagian saran penambahan parameter itu memang diusulkan sebagai pengembangan penelitian selanjutnya, bukan diambilnya begitu saja. Cukup dari dosen dulu. Oke, saya mau nanya ya. Yang pertama di sini, kan tadi kamu bilang kamu menggunakan tip horn, jadi standar tip horn itu kan udah jelas ya, itu kan sudah cukup lama ya di penggunaannya itu. Jadi apa hasil evaluasinya yang masih relevan sekarang ini buat untuk menilai dari jaringan wifi untuk zaman-zaman sekarang ini? Oke, izin jawab ya. Itu relevan ya karena tip-tone itu pada dasarnya cuma menetapkan ambang batas angka ya. Misalnya delay sekian ms masuk kategori baik. Nah, jadi sifatnya itu independen dari teknologi Wi-Fi generasi manapun. Jadi selama yang diukur tetap throughput, delay, jitter, dan paket loss, standar itu tetap bisa dipakai sebagaimana klasifikasinya ya. Yang mungkin jadi catatan adalah ambang batas yang itu ditetapkan berdasarkan kondisi jaringan pada masanya, sehingga untuk aplikasi modern yang semakin sensitif terhadap latency atau misalnya video call atau game online itu kategori baik menurut tipe itu belum tentu terasa baik jika buat pengguna. Nah, ini sebabnya penelitian ini sendiri menyarankan perbandingan dengan standar lain di masa depannya supaya evaluasi tidak bergantung pada acuan tipe saja. Gimana?
Vincent? Oke, kalau dari saya cukup. Nah, Kalau dari saya juga cukup. oke, Jika sudah cukup, oke silakan ditutup. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, mungkin presentasi akan saya tutup.